Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam bagi teman-teman yang sedang menonton. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, selamat datang di Custom Podcast Kelompok 4. Perkenalkan, saya Risma Monika, selaku host pada podcast kali ini yang akan menemani kalian dalam 10 menit ke depan. Nah, untuk mengulang dan memahami lebih lanjut apa sih kritik sastra struktural liberalism itu? Nah, sebelum lanjut pada inti pembahasan kita kali ini, yuk kita perkenalkan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita pada kali ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Wanin Setiasi sebagai narasumber 1. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya Maulidia Sofa. Di sini saya berperan sebagai narasumber kedua. Nah, bagaimana teman-teman sudah berkenalan kan dengan dua narasumber kita pada kali ini? Untuk mempersingkat waktu, yuk kita bahas mengenai kritik sastra struktural liberalism ini. Mari kita mulai. Pada podcast kali ini, kalau teman-teman pendengar boleh tahu, kita akan menganalisis karya sastra apa sih? Baik, jadi kali ini kita itu akan menganalisis karya sastra puisi berjudul Sajak Putih. Nah, puisi Sajak Putih ini merupakan sebuah karya seorang pujangga legendaris Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Sapardi Djoko Damono. Nah, karya beliau ini memiliki ciri khas tersendiri selain pada keindahan sajaknya, tetapi juga memiliki hal-hal yang sederhana tetapi syarat dan makna akan amanah dan nilai kehidupan. Nah, jadi tak heran ya jika puisi Pak Sapardi Djoko Damono ini selalu mendapat tempat istimewa di hati pembacanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menganalisis puisi Sajak Putih berdasarkan kritik sastra struktural New Criticism. Nah, kalau boleh tanya nih, menurut Mbak Risma, apa sih kritik sastra struktural New Criticism itu? Baik, menurut pemahaman saya, New Criticism itu memandang bahwa teks sastra itu sebagai suatu sistem atau suatu struktur yang utuh. Betul nggak Mbak Wanda? Iya Mbak Risma, jadi New Criticism ini memandang suatu sistem dan suatu struktur yang utuh. Sebagai suatu sistem atau struktur yang utuh, karya sastra dibangun oleh komponen-komponen teks sastra yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu makna. Unsur-unsur yang membangun teks sastra dan kaitannya dalam membentuk sistem, inilah yang dibicarakan dalam pendekatan ini. Oh baik, lalu prinsip yang mendasari teknik analisis New Criticism ini seperti apa sih? Oh, baik. Jadi prinsip yang mendasari dari teknik analisis New Criticism ini ada 4 ya. Yang pertama itu struktur bertujuan membongkar dan memaparkan secermat, seteliti dan semendetail mungkin keterkaitan dan keterjalinan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ini struktur tidak menjumlahkan unsur-unsur. Kemudian yang ketiga struktur berusaha menyematikan hubungan struktur yang ada di dalam puisi. Jadi hubungan struktur ini biasa ditandai dengan hubungan kohensif baik pada tingkatan struktur morfologis, struktur sintaksis maupun pada struktur semantik. Kemudian yang keempat, struktur menganggap bahwa keseluruhan makna dalam karya sastra berada pada keterpaduan struktur total seperti itu. Baik, sejauh ini kita sudah mendengarkan apa sih New Criticism itu, lalu apa juga prinsip yang mendasari teknik analisis menggunakan teori New Criticism ini. Mengingat bahwa karya sastra yang akan dua narasumber kita analisis ini berupa karya puisi, yakni dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Sajak Putih, agar teman-teman penonton tidak penasaran dengan lari-lari puisi Sajak Putih, bolehkah salah satu dari kalian membacakan puisinya? Ya, Mbak Risma membacakan ya. Sajak Putih, karya Sapardi Djoko Damono. Beribu saat dalam kenangan surut perlahan. Kita dengarkan bumi menerima tanpa mengadu. Sewaktu detik pun jauh. Kita dengar bumi yang tua dalam setia.
kita pun bisu tersekat dalam pesona. Sewaktu ia pun memanggil-manggil, sewaktu kata membuat kita begitu terpencil di luar cuaca. Beri tepuk tangan dong. Lalu pada tahap awal untuk menganalisis puisi sajak putih menggunakan teori nihilizm ini, apa yang harus dianalisis dan dicermati terlebih dahulu, Mbak? Nah, pada tahap pertama ini yaitu close reading, yaitu berarti mencermati sebuah karya sastra secara teliti dan mendetail. Jadi, mari kita cermati bersama-sama. Pada bait ke-1, beribu saat dalam kenangan, surut perlahan. Kita dengarkan bumi menerima tanpa mengadu, sewaktu detik pun jauh. Nah, pada bait pertama ini berisi makna tentang begitu banyak momen yang sudah dilalui pada episode kehidupan manusia. Dan tidak terasa bahwa kenangan-kenangan itu tidak bisa terulang kembali. Bumi ini menjadi rumah yang selalu menerima segala perlakuan dari manusia. Saking begitu tulusnya bumi terhadap manusia, bumi itu sampai tidak terdengar oleh panca indera pendengaran manusia bahwa bumi ini mengeluh dari masa ke masa. Nah, pada bait kedua, kita dengar bumi yang tua dalam setia, kasih tanpa suara. Sewaktu bayang-bayang kita memanjang, mengambur batas ruang. Pada bait kedua ini bermakna ajakan kepada manusia untuk bersimpati memahami bahwa bumi ini sudah menua dengan kesetiaannya terhadap manusia, menua dengan ketulusannya, menaungi dan mengasihi tanpa mengharap belas kasihan dari manusia. Hingga ketika memasuki usia tua atau senja, keindahan segala isi batas ruang dalam bumi menjadi samar-samar, atau dapat dikatakan bumi ini sudah berada pada fase kehancuran. Pada bait ketiga, kita pun bisu tersekat dalam pesona, sewaktu ia pun memanggil-manggil, sewaktu kata membuat kita begitu terpencil di luar cuaca. Bait ketiga ini bermakna bahwasanya manusia tidak memiliki kepekaan terhadap fase yang akan dialami oleh bumi. Manusia tidak menyadari bahwa kerusakan bumi ini merupakan ulah manusia sendiri, seakan-akan terjebak oleh keterbatasan akal dan cara pandangnya, sehingga manusia tidak menghiraukan kekacauan atau kerintihan yang dialami oleh bumi. Padahal bumi ini telah memanggil-manggil sebagai panggilan agar manusia berhenti melakukan kekerasan dan bertindak memperlakukan bumi dengan baik. Akan tetapi akan tiba masanya kata penyesalan itu tidak akan berarti lagi. Yang tersisa hanyalah manusia terus dalam keadaan ketakutan dan terasing di bumi. Baik, jadi pada dasarnya close reading ini mencermati makna yang tersimpan dalam setiap bait yang ditulis oleh pengarang tersebut, ya Mbak, guna mengetahui makna keseluruhan yang tersimpan di dalam sebuah puisi ini. Nah, lalu tahap selanjutnya ini seperti apa, Mbak Wanda? Tahap selanjutnya yaitu empiris, jadi pendekatan analisis pada observasi bukan pada teori. Nah, kita tadi kan sudah menganalisis bersama tentang makna sajak putih ini. Lalu mungkin Mbak Risma nih mau menyampaikan pendapat tentang empiris dari puisi sajak putih ini. Jadi dari setiap makna yang saya dengar ya dari puisi yang dibacakan Mbak Wanda tadi, saya mengartikan empiris dari puisi sajak putih karya Sapardi Djoko Damono ini mencerminkan tentang betapa pentingnya bumi bagi manusia. Betul Mbak? Ya, Mbak Risma, jadi manusia ini dianjurkan untuk selalu menjaga bumi yang sudah renta ini dengan tidak merusak ekosistem dan selalu menciptakan kenyamanan pada setiap lingkungan di bumi. Kita juga harus menyadari bahwa kerusakan bumi ini merupakan ulah manusia sendiri. Baik, setelah memahami close reading dan empiris dari puisi sajak putih ini, selanjutnya apa yang akan kita bahas? Selanjutnya itu ada konkret. Jadi apabila karya sastra itu dibaca, maka karya sastra itu menjadi konkret dalam kehidupan. Nah, dalam puisi sajak putih ini misalnya pada bait kedua, kita dengar bumi yang tua dalam setia, kasih tanpa suara. Sewaktu bayang-bayang kita memanjang, mengambur batas ruang. Nah, bait tersebut memiliki makna konkret bahwa bumi ini semakin tua dan
manusia diharapkan dapat bersimpati dengan bumi, sehingga keindahan bumi ini masih dapat kita nikmati meskipun usianya semakin menua. Dan selanjutnya ini ada bentuk. Bentuk ini merupakan keberhasilan penulis dalam diksi, imagery, paradoks, dan ironi. Dalam puisi ini memiliki makna yang tersembunyi tentang penguatan keyakinan kita mengenai hari kiamat yang akan tiba pada saat nanti. Selanjutnya itu menentukan diksi. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan diksi. Jadi diksi itu merupakan pemilihan kata. Pemilihan kata pada puisi tersebut bermakna konotasi. Jadi konotasi ini merupakan makna kias atau bukan makna sebenarnya. Seperti halnya pada baris sewaktu bayang-bayang kita memanjang. Berarti hingga kita memasuki usia senja dari bumi. Jadi bukan bermakna bahwa bayangan kita itu semakin panjang. Selanjutnya mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Sukar. Nah, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan yang cukup jelas dari Mbak Wandan, saya ini ada pertanyaan untuk Mbak Risma ya. Jadi menurut Mbak Risma ini apa tahapan selanjutnya yang harus dianalisis dalam puisi Sajak Putih ini? Jadi tebak-tebakan ya teman-teman. Kalau tidak salah nih ya, seingat saya ke metafor dulu baru nada atau nada dulu baru metafor. Tolong diluruskan ya Mbak. Jadi yang tahapan selanjutnya dari yang dijelaskan oleh Mbak Wandan, setelahnya itu ada tone atau nada, baru metafor Mbak Risma. Jadi tone atau nada ini adalah sikap penyair terhadap pembaca. Jadi sikap penyair dalam puisi ini adalah bentuk penyesalan dan juga kesedihan. Karena dalam puisi Sajak Putih karya Sapardi Djoko Damono ini ingin menyampaikan pelajaran kehidupan tentang sejatinya hubungan manusia dengan lingkungan yang sangat erat berkaitan. Jadi kita sebagai manusia seharusnya menjaga bumi yang sudah renta dan tua ini dengan tidak merusak ekosistemnya. Jadi manusia juga harus memelihara dan senantiasa menciptakan kenyamanan lingkungan di bumi. Jadi kita tuh harus sadar bahwa setiap kekacauan atau kerusakan bumi ini juga merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Nah, lalu tadi Mbak Risma kan menyebutkan metafor nih ya. Menurut Mbak Risma itu apa sih itu metafor? Menurut pemahaman saya, metafor itu seperti perbandingan terhadap satu objek dengan objek yang lain yang menggunakan kata-kata pembanding. Betul nggak Mbak? Nah, jadi metafor dalam puisi Sajak Putih ini terdapat pada bait pertama, yaitu sewaktu bayang-bayang kita memanjang. Nah, jadi pengertian sewaktu bayang-bayang kita memanjang itu bukan bayangan kita yang memanjang, akan tetapi pada puisi tersebut itu mengandung atau memberi makna itu bahwa semakin kita tua, bumi itu juga akan mengikuti usia tua atau memasuki usia renta bumi. Jadi semakin lama bumi itu juga akan semakin tua seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada analisis onomatopoeia atau peniruan bumi seperti yang terjadi atau yang dijumpai di lingkungan sekitar ya. Jadi hal ini dapat dilihat pada bait pertama baris keempat, yaitu sewaktu detik pun jatuh. Jadi kan suara detik jam itu kan berbunyi tak 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 seperti itu ya, yang seperti kita dengar itu kan. Jadi makna kata tak 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 itu kan tidak memiliki makna kalau kita lihat ya. Namun jika dilihat dari onomatopoeia ini, bunyi tersebut itu bisa berartikan detik pada jarum jam seperti itu. Baik, jadi onomatopoeia itu sebuah peniruan bunyi seperti yang sering kita jumpai ya teman-teman. Contoh selanjutnya itu seperti kring 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 gitu, termasuk nggak Mbak? Ya. Nah, itu sekilas juga tidak memiliki makna ya. Namun jika dilihat dari segi onomatopoeia, bunyi ini seperti bunyi dari handphone ataupun juga bisa bunyi dari bel sepeda kayu itu loh teman-teman. Ya, benar sekali yang dijelaskan oleh Mbak Risma ya. Yang seperti ya, yang penting itu jangan suara buaya ya. Ya, korban Mbak ya. Baik. Nah, lalu tahap selanjutnya ini apa Mbak? Baik, lalu tahap selanjutnya ini kita memasuki tahap terakhir dari analisis puisi Sajak Putih ini, yaitu tahap terakhir ini ada paradoks atau merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu
sesuatu yang dipergunakan dengan maksud untuk menyindir. Jadi paradoks ini ditemukan pada bait ketiga dalam puisi Sajak Putih ini, seperti ini. Kita pun bisu tersetak dalam pesona, sewaktu ia pun memanggil-manggil, sewaktu kata membuat kita begitu terpencil, di luar cuaca. Jadi unsur paradoks yang diungkapkan penulis dalam karya sastra ini untuk memberikan sindiran kepada manusia yang tidak memiliki kepekaan terhadap fase yang dialami oleh bumi. Jadi sehingga dalam puisi ini penulis meminta untuk selalu menjaga bumi yang sudah renta dengan tidak merusak ekosistem dan senantiasa menciptakan kenyamanan bagi setiap lingkungan di bumi. Nah, itu tadi pemaparan analisis puisi Sajak Putih karya Sapardi Djoko Damono menggunakan teori neopretism yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita pada kali ini. Jadi kesimpulannya, kritik sastra struktural neopretism itu terdiri atas 8 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu ada close reading, yang kedua ada empiris, yang ketiga konkret, yang keempat diksi, yang kelima tone atau nada, yang keenam metafor, lalu yang ketujuh onomatopoeia, dan yang kedelapan yakni paradoks. Nah, dari podcast kita kali ini kita mendapat pelajaran dari puisi Sajak Putih karya Sapardi Djoko Damono bahwa kita sebagai manusia itu harus memiliki kesadaran lebih untuk menjaga lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Karena bumi ini kan semakin lama juga semakin tua ya teman-teman seperti kita, dan memasuki fase renta atau kehancuran. Jadi agar anak cucu kita dapat menikmati keindahan bumi ini juga, kita harus selalu menjaga keseimbangan ekosistem pada bumi dan tidak melakukan kerusakan lingkungan seperti itu. Tidak terasa kami sudah menemani teman-teman sekalian selama 10 menit terakhir. Terima kasih pada dua narasumber kita kali ini, yakni Mbak Wardah dan Mbak Sofa, yang sudah mau berbagi teknik analisis menggunakan teori neopretism pada puisi Sajak Putih karya Sapardi Djoko Damono. Sama-sama Mbak Risma. Baik, saya selaku host pada custom atau podcast kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan menyimak podcast kita kali ini. Jangan lupa pencet tombol like dan share video ini karena berbagi ilmu itu sebuah pahala loh. Makan kurma, makan teri. Saya Risma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.